bayi 9 bulan selamat diterjang puting beliung. Momentum Hari Kesaktian Pancasila. PBSI susun formasi baru ganda putri. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, mengawali Kompas Kalsel pagi ini, 4 kios ludes terbakar di kawasan Jalan Telindung, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan. 6 unit mobil pemadam dikerahkan. Takutnya merambat ini, satu kios. 4 kios yang terdiri dari warung kelontong dan penjual plastik di kawasan Jalan Telindung RT 88 ludes terbakar hebat. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 9 malam. Ini telah terjadi kebakaran di Telindung RT 88. Saat ini sedang dilakukan pendinginan. Terima kasih ke BPBD, seluruh relawan yang membantu. Terima kasih dan masyarakat yang telah membantu. Ini ada kios yang terbakar, kurang lebih 4 kios, tapi masih kita hitung dan kita penyebabnya juga masih belum mengetahui, masih dilakukan pendinginan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Balikpapan dikerahkan memadamkan api. Beruntung, tidak ada kesulitan berarti dalam proses pemadaman. Ya, untuk situasi terkini untuk kebakaran di daerah Telindung sudah dapat dipadamkan. BPBD menurunkan kurang lebih 6 unit dari sektor Baru Tengah, Barat, Utara, dan TRCBB. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Beruntung, dalam peristiwa kali ini tidak ada korban jiwa. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, warga Sepinggan heboh atas penemuan sesosok pria diindikasi bunuh diri. Penyebab pasti korban melakukan tindakannya belum diketahui. Warga Kelurahan Sepinggan Baru dihebohkan penemuan jenazah pria di kawasan RT 27. Ketua RT bilang ia mendapat laporan dari warga tentang jasad pria tergantung di teras rumah. Belakangan korban diketahui berinisial RY, seorang karyawan Videotron yang bukan warga setempat. Ya, saya lihat aja ditunjukkan tempatnya kejadian kan, itu ya sudah, baru saya hubungi Pak Babin, baru Pak Prantip. Sudah. Latar belakang korban diduga nekat bunuh diri belum diketahui. Jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk otopsi dan proses penyelidikan lebih lanjut. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, saudara, puting beliung melanda Desa Guntung Papuyu dan Desa Makmur Gambut, Kabupaten Banjar. Tak hanya rusak 8 rumah warga, angin kencang juga membawa bayi berusia 9 bulan terlempar hingga 50 meter sebelum ditemukan dalam keadaan selamat. Kisah Rahanada, bayi berusia 9 bulan selamat dari puting beliung, curi perhatian publik. Rahanada saat itu berada di ayunan belakang rumah sang nenek. Tiba-tiba, ia terhempas dan terbawa angin hingga 50 meter. Kendati demikian, saat ditemukan, Rahanada masih selamat dan hanya menderita luka ringan. Selamat kayak itu nah. Itu pas ditemukannya menangis sama bayinya. Ada belah. Kadang nangis. Ada luka apa sih? Luka dengan sedikit kita salah sedikit namanya ada ngamar anu sini hazang ini. Lukanya di mana? Di dehi sini nah, kepalanya nih. Yang di sini kah? Sini bencong.
Bagi keluarga, selamatnya bayi di tengah kehancuran rumah merupakan anugerah. Namun, kerusakan rumah yang kini tanpa atap dan dinding perlu perhatian. Karena di rumah ini, tetap di rumah ini, kada kemana-mana. Yang kami butuhkan seng sama peralatan kayu-kayunya supaya kami tahu tetap di sini lah. Meski masih trauma, keluarga mensyukuri selamatnya bayi Rahanada. Namun, keluarga berharap perhatian dari pemerintah untuk memulihkan rumah yang rusak. Sebelumnya, hujan dan angin kencang memporak-porandakan 8 rumah warga di Desa Guntung Papuyu dan Desa Makmur Gambut, Kabupaten Banjar. Saidah Aisyah, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika prediksi puncak musim hujan di Kalimantan Selatan terjadi November hingga Desember mendatang. Sebagian wilayah termasuk Banjarbaru sudah masuki musim hujan sejak September. Puncak musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan tidak merata. Untuk wilayah barat Pegunungan Meratus, termasuk kota Banjarbaru, puncak musim hujan diprediksi terjadi November mendatang. Sementara pada bagian selatan, Kabupaten Tabalong dan sebagian besar Balangan, puncak musim hujan diprediksi terjadi Desember. Di kota Banjarbaru sendiri Tidak merata untuk daerah di Kalimantan Selatan. Nah, untuk kota Banjarbaru sendiri puncak musim hujannya itu diprediksi di bulan November. BPBD mulai bersiap untuk peralihan musim hujan. Prediksi puncak musim hujan dari BMKG akan jadi acuan menentukan status kesiapsiagaan atau siaga ke darurat banjir hingga cuaca ekstrim. Jadi terkait dengan itu memang kalau ada terjadi di kota Banjarbaru. Jadi baik saat ini kita sudah mengakhiri siaga karhutlah di hari sebenarnya sudah kita beri sampai 30 September, namun cuaca kita sudah hujan, kita sudah tidak menggunakan status itu. Jadi yang kita hadapi adalah status cuaca ekstrim yang kita hadapi sekarang. Masyarakat diimbau untuk terus waspada akan perkembangan musim, termasuk memperhatikan infrastruktur dan tata kelola lahan untuk hadapi puncak musim hujan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya momentum Hari Kesaktian Pancasila. Informasi selengkapnya di Kompas Kalsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Banjarbaru. Momentum ini diharapkan menjaga stabilitas dan keharmonisan berkebangsaan di ibu kota Kalsel. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarbaru ingatkan pentingnya Pancasila sebagai fondasi kehidupan berkebangsaan di kota idaman. Dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kestabilan dan keharmonisan dapat terjaga di Banjarbaru. Terlebih, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini memiliki masyarakat yang heterogen. Damai saja, kondusif saja. Walaupun di Banjarbaru ini masyarakatnya adalah masyarakat yang heterogen. Seluruh elemen masyarakat juga diajak untuk bersatu, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh elemen masyarakat diminta untuk bersatu, mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia, dan pastinya kita bersama-sama memperjuangkan itu. Pihaknya juga berpesan agar generasi muda di kota idaman bisa memaknai ideologi Pancasila dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Harga beras di Pasar Samarinda terpantau mulai turun. Meski demikian, sejumlah merek masih bertahan di harga tinggi.
Harga beras di Pasar Merdeka Samarinda terpantau turun. Pedagang bilang harga beras kemasan 25 kg turun di kisaran mulai Rp7.000 hingga Rp10.000 per karung. Meski demikian, untuk beras premium di Pasar Merdeka, harga jual masih di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Agak turun harganya beras. Harga agak turun, Agak Pak. turun. Turunnya berapa, Pak? Per karung hampir rata-rata ya, tapi masih ada sih yang belum turun. 10.000 per karungnya. Oh, turunnya 10.000 itu ada untuk yang cuma 7.000, ada yang 8.000 tuh. Oh, 7 sampai 10.000, Pak ya. Sampai 10.000. Itu kemasan. Pedagang mengaku harga beras dari Pulau Jawa belum turun signifikan, sementara beras dari Sulawesi harganya berangsur turun. Paling mahal Berapa, Bu? 18.000 tapi yang Surabaya. Oh, tapi masih ada yang jual 18 Masih ada yang ya. 18.000. Yang lain-lain agak turun ya. Yang lain sudah turun sudah. Sulawesi turun, Surabaya juga ada yang turun, yang berlian turun. Kini penjualan pedagang mulai meningkat meski harga beras jenis lain masih tinggi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti kunjungan kerja ke Samarinda. Mendikdasmen gencar gaungkan senam bersama para siswa sebagai bagian dari 7 kebiasaan sehat sejak dini. Ribuan siswa di Samarinda mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas berkumpul di Gor Segiri, Samarinda. Siswa senam bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Mendikdasmen imbau anak-anak terus berolahraga. Hal ini penting untuk menghindari masalah kebugaran tubuh dan juga gangguan mental. Abdul Muti bilang, kebiasaan sehat ini bisa dilakukan dengan 7 kebiasaan anak, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga kebiasaan tidur cepat. Alhamdulillah ini luar biasa, anak-anak sangat bersemangat dan terlihat mereka sudah hafal naskah Mandur Saibat dan bersemangat lagi karena gornya baru dan representatif untuk kegiatan olahraga yang disediakan oleh wali kota agar bukan lagi masyarakat dan generasi muda khususnya punya kebiasaan untuk berolahraga, kebiasaan hidup yang sehat. Melalui 7 kebiasaan anak tersebut, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh dengan disiplin yang tinggi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kanker leher rahim masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan di Indonesia. Untuk itu, Dinas Kesehatan Samarinda gelar edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya vaksin HPV serta deteksi dini melalui screening kepada pelajar. Untuk pertama kalinya, Kota Samarinda menggelar edukasi lengkap tentang pencegahan kanker serviks atau leher rahim melalui vaksin HPV dan screening dini. Dinkes Samarinda menegaskan vaksin HPV kini jadi bagian pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada pelajar. Statusnya sama pentingnya dengan imunisasi BCG, DPT, dan campak. Mulai tahun ini, siswa kelas 5 dan 6 SD serta siswa SMP yang belum mendapatkan vaksin wajib menerima imunisasi HPV. Hari ini edukasi ya tentang pentingnya pengetahuan tentang penyakit kanker leher rahim. Dan pada prinsipnya, pada intinya adalah kita di Kota Samarinda sangat mendukung ya kegiatan ini, apalagi merupakan sebenarnya bagian dari pelayanan dasar kesehatan yang diamanahkan dari Kementerian Kesehatan. Dan kegiatan ini di Kota Samarinda tadi sudah mendengar sendiri untuk pertama kali di Kalimantan. Ya. Saat ini, screening kanker serviks di Samarinda masih rendah. Sebagai upaya deteksi dini, tahun lalu tes HPV DNA dilakukan kepada lebih 1.000 perempuan usia produktif. Vaksin HPV disebut terbukti ampuh, berikan perlindungan lebih dari 90%. Oke, jadi datanya itu dari gelojokan tahun 2022. Cuman memang tidak pernah ada dilihat dengan berapa banyak teraktifasi. Jadi hanya dilihat aja perataannya berapa banyak terjangkauan yang dari kasus baru 30.000. Vaksin HPV juga dinilai memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebagai upaya pencegahan primer.
jarang. Mungkin agak yang lebih besar di atas 30 tahun sampai 45 tahun ke atas. Karena semakin tua kemungkinan untuk terkenanya makin tinggi. Karena kita tahu kalau dari terkena sampai jadi ke kanker rahim itu perlu waktu 10 sampai 20 tahunan. Jadi kemungkinan remaja kecil, apalagi kalau belum melakukan hubungan seksual. Mungkin yang agak-agak sudah lebih tua. Melalui edukasi, vaksinasi, dan screening dini, diharapkan kasus kanker leher rahim di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, dapat ditekan. Dengan demikian, perempuan akan lebih terlindungi dan beban biaya kesehatan nasional berkurang. Febri Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. PBSI susun formasi baru ganda putri. Informasi selengkapnya di Kompas Kalsel. Saudara, terima kasih Anda masih setia di Kompas Kalsel. Sekolah terpadu bertaraf internasional pertama di Samarinda resmi beroperasi. Inisiatif ini diharapkan mampu menyiapkan generasi muda hadapi tantangan global. Mendikdasmen Abdul Muti meresmikan sekolah terpadu bertaraf internasional pertama di Samarinda. Sekolah ini melayani jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Mendikdasmen bilang sekolah ini sebagai wujud kesiapan pemerintah dalam hadapi tantangan global. Abdul Muti menilai para guru telah menerapkan pembelajaran mendalam, kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Sistem pembelajaran di sekolah terpadu ini menggabungkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dengan Cambridge atau kurikulum berbasis internasional. Di SMP dan SMA yang kurikulumnya juga menggunakan kurikulum standar internasional, ini menunjukkan kesiapan sekolah terpadu ini mengantisipasi perkembangan dunia global. Saya juga tadi sudah sempat melakukan observasi, melihat bagaimana proses pembelajaran, dan tadi saya bertanya kepada gurunya juga mereka sudah menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai salah satu kebijakan kami untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Sarananya juga tadi ada IFP, Interactive Flat Panel. Siswa yang masuk di sekolah mendapatkan fasilitas hingga sistem pembelajaran dianggap sangat lengkap. Dan diresmikan oleh Pak Menteri, Sekolah Terpadu Samarinda terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Yang kita gunakan sistem kurikulum bilingual antara kurikulum Kemendiknas dengan kurikulum Cambridge. Dengan harapan bahwa sekolah ini memang sebagai sekolah unggul bisa menciptakan lulusan yang bisa masuk di kancah nasional maupun di internasional. Dengan sekolah terpadu internasional di Samarinda, pemerintah berharap mampu mencetak generasi yang bersaing baik secara nasional maupun internasional. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kunjungan ini untuk memastikan KDMP berjalan lancar, mulai pencairan dana kredit usaha rakyat hingga kejelasan regulasi dan aturan. Didampingi Wakil Menteri dan Gubernur Kalbar, Ferry Juliantono melihat langsung berbagai unit usaha yang dijalankan oleh KDMP Jeruju Besar. Ia juga menyerap aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi pengurus KDMP, mulai dari kendala pinjaman KUR hingga aturan yang belum terstruktur. Menkop RI juga menyerahkan bantuan pinjaman modal dari lembaga pengelola dana bergulir. Ferry bilang 3 hal yang jadi fokus bantuan kementerian, yaitu fasilitas kerjasama antara koperasi dengan pihak swasta, pengembangan industri hilir kelapa dengan dukungan investasi BUMN, dan penyediaan alat pencacah dan pres sampah.
Alat senilai sekitar 200 juta rupiah ini untuk mendukung pengelolaan sampah jadi produk bernilai ekonomis. Regional untuk sosialisasinya bagaimana mencairkan kredit, plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh Bank Himbara sesuai dengan arahan Presiden dan juga pembuatan proposal bisnis. Tapi setelah acara itu kami melakukan kunjungan ke Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar. Dana tersebut akan digunakan desa untuk menambah bahan pokok di gerai Kopdes hingga membeli kendaraan pick-up untuk angkutan barang. Pinjaman yang diberikan kepada kami melalui LPDB ini akan untuk menambah pengembangan dari usaha koperasi, terutama di gerai sembako, karena di gerai sembako ini masih banyak membutuhkan modal, Pak. Penambahan seperti LPG, nah itu kami butuh penambahan LPG yang memang sekarang ini kotanya lebih sedikit, mudah-mudahan nanti kotanya juga ditambah, Pak. Jadi dengan modal ini kami juga bisa menambah. Saat ini, omset Kopdes selama sebulan capai 150 juta rupiah dengan pendapatan bersih sekitar 20 juta rupiah. Diharapkan Koperasi Merah Putih Jeruju Besar dapat terus mendorong perekonomian masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri melalui pengelolaan potensi lokal. Sucia Lucinda, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat. Sambut GP Mandalika, tim Pertamina VR46 tampil beda dengan tampilan motor dan baju balap spesial. Fabio Di Gianantonio dan Franco Morbidelli akan turun ke lintasan dengan nuansa Indonesia berbalut ciri khas Valentino Rossi. GP Mandalika menjadi seri spesial bagi tim Pertamina VR46. Selain GP Misano Italia, Mandalika dianggap sebagai rumah kedua bagi tim ini. Alasan inilah yang membuat Pertamina VR46 mendesain khusus tampilan motor dan baju balap spesial untuk turun di GP Mandalika. Tampilan khusus ini diluncurkan Selasa sore di Jakarta. Selain menghadirkan dua pebalap tim, Fabio Di Gianantonio dan Franco Morbidelli, acara ini juga dihadiri pemilik tim sekaligus legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Rossi bilang pihaknya serius menyiapkan tim untuk turun di GP Mandalika, termasuk tampilan khusus ini. Nuansa kental Indonesia dengan aksen batik dikombinasikan warna kuning yang jadi ciri khas Rossi saat balapan. Tampilan ini diharapkan jadi motivasi ekstra bagi Frankie dan Di Gia untuk menuntaskan target podium di Mandalika. So this is our second home race here in Indonesia, and we decide like last year to have a special bike, a special livery. That for me at the end the result is fantastic, and is the fusion of the color of me and our team, that is the yellow, with the color of the Indonesian flag, that is white and red. So at the end the bike is fantastic, and I hope that we can be very competitive during the weekend, and Franco and Di Gia can enjoy and can be fast and try to arrive on the top. Rangkaian seri GP Mandalika akan dimulai pada 3 Oktober. Kendati Marc Marquez telah menyegel gelar juara dunia, balapan dipastikan akan tetap seru. Apalagi bagi Frankie dan Di Gia yang masing-masing berada di posisi 5 dan 7 klasmen sementara. Angga Nurizky, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Beralih ke berita olahraga dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putri utama Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti diprediksi tidak akan tampil di SEA Games Thailand 2025. PPPBSI belum membuat keputusan terkait jumlah pebulu tangkis yang akan turun di SEA Games 2025 Thailand. Di sektor ganda putri, selain Apri Fadia yang kembali dipasangkan, terdapat formasi baru, yakni Amalia Cahaya Pratiwi, Lani Mayasari, Rahel Alicia Febi Setianingrum, dan Febriana Melisa Trias Puspitasari. Pelatih utama ganda putri Karel Menaki bilang kondisi ganda putri masih butuh waktu untuk berkembang. Meski Apriani Fadia kembali dipasangkan, pasangan ini sementara tidak masuk dalam list SEA Games 2025. Lebih pengen yang 3 pasang ini untuk apa bilangnya?
dikasih kesempatan bermain, terus dikasih, orang bilang kan walaupun lawan, ya kalau kita pikir mungkin lawan nggak terlalu, tapi kan beban juga kalau kita kasih target lah ya. Pasti punya target, punya ekspektasi juga, karena aku juga baru, kalau misalkan aku diturunin, aku juga baru pertama main SEA Games juga kan. Jadi kalau yang kayak pertandingan yang gimana ya, yang apa sih, bukan yang kirim dari PBSI gitu, yang multi event, nah ya kayak gitu. Itu ya pengen coba aja sensasinya kayak gimana di berdua sama perorangan. Pada SEA Games 2023 Kamboja, skuad bulu tangkis Indonesia rebut 11 medali, terdiri dari 5 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Emas salah satunya direbut pasangan Ana Tiwi usai menundukkan rekan sekompatriotnya di Platnas Cipayung Trias Rahel. Rinin Taniken, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Lantian Juan berhasil merebut gelar juara umum pada putaran keempat kejuaraan Trial Game Dirt 2025 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil ini membuat penentuan gelar juara musim ini harus berlanjut hingga seri pamungkas di Bandung. Para rider elit nasional beradu cepat di sirkuit Gentan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Rider asal Kediri, Lantian Juan, tampil konsisten dan berhasil menjadi yang tercepat dengan total 91 poin, unggul tipis 1 poin dari rider asal Boyolali, Asep Lukman, yang harus puas di posisi kedua dengan 90 poin. Berkat keberhasilannya menjadi juara di kelas campuran Open dan runner-up di FFA Open, Lantian Juan dinobatkan sebagai juara umum seri keempat dengan total 47 poin. Lantian Juan mengungguli M. Zidan yang mengumpulkan 43 poin dan selisih 7 angka dari Ananda Rigi yang mengemas 40 poin. Putaran kelima Trial Game Dirt 2025 akan digelar di Bandung 26 hingga 27 Oktober 2025 mendatang. Bandung akan menjadi kota pamungkas sekaligus penentu siapa rider terbaik musim ini. Nikolus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.